Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, bertemu kembali di channel Radio Tajwid. Semoga seluruhnya sehat selalu, sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah para pecinta Al-Quran yang berbahagia, langsung saja kita bedah tajwid ya. Kita bahas tajwid yang ada di surah Al-Muzammil ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali di ayat 1 ini. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuha ini adalah mad jaiz munfasil, kita panjangkan 1 atau 2 alif. Jaiz artinya boleh. Kemudian di sini ada tasydid za yang harus kita tekan ke za-nya, kemudian tasydid mim yang harus kita dengungkan, kita panjangkan. Jadi membacanya itu kita tahan di mim ya. Kemudian mim sendiri itu berkasrah, kemudian sukun lam itu pendek. Ya ayyuhal muzammil. Jadi begitu cara membacanya. Tasydidnya hati-hati seperti tasydid ya yang ada di depan ini. Ya ayyuhal muzammil. Kemudian di ayat 2 kita menemukan di sini ada tasydid lam. Ini aslinya itu al bertemu dengan lam yang kita sebut dengan idgham syamsiyah. Oh ya, yang tadi ini al bertemu mim ya. Ini adalah idhar qamariyah. Kemudian illa qalila di belakangnya ini disebut dengan mad iwad. Mad iwad artinya ganti, tanwin fathah diganti menjadi mad yang kita panjangkan 1 alif. Qumil laila illa qalila. Antara illa, qali dan la. Jadi la ini adalah 1 alif saja mad tabi'i. Kemudian mad iwad juga mad tabi'i ini samakan standarnya skalanya itu kita samakan. Qumil laila illa qalila. Tidak ada yang lebih panjang dari salah satunya, cukup 1 alif saja. Kemudian kita lanjut ke ayat 3. Nisfahu awin qus minhu qalila. Nisfahu, haknya disebut dengan hak domir karena diapit oleh 2 huruf hidup, maka dibaca panjang, maka disebut dengan mad silah qasirah. Akan tapi karena ini bertemu dengan hamzah setelahnya itu mad silah qasirah, setelah haknya itu hamzah, maka kita sebut mad silah tawilah. Tawilah itu artinya panjang, maksudnya sama dengan panjangnya mad jaiz munfasil. Panjangnya itu bisa 1 atau 2 alif. Itu kalau hak domir ini ya. Kalau di Al-Quran Madinah itu haknya ini ditulis doma biasa, kemudian ada waw kecil yang ada di bawah hak ini. Waw itu menunjukkan dia itu dipanjangkan 1 alif. Awing kus, nun mati bertemu dengan qaf, kita baca ikhfa hakiki, kita samarkan. Minhu idhar halqi, nun bertemu dengan hak, kemudian qalila ini juga mad iwad. Nisfahu awin qus minhu qalila. Jadi samakan 1 alif, tidak yang la ini tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, jadi ini samakan 1 alif ya 1 alif semuanya. Kita lanjut ke ayat 4 ya. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Auzid alaihi, ada sukun dal yang kita baca sebagai bukan idgham ya, qalqalah ini. Qalqalah sugro karena ada di tengah ayat. Qalqalah sugro dia itu memantul dalnya, kemudian warattilil ra-nya berfathah, maka dia dibaca tebal. Kemudian Al-Quran, alnya ini idhar qamariyah karena al bertemu dengan huruf qaf, kemudian ada sukun ra yang sebelumnya ada dhamma, maka sukun ra ini dibaca tebal.
Demikian juga sukun ro yang sebelumnya ada fathah dibaca tebal atau tafkhim, dan belakangnya ini juga mat iwad. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Kita lanjut ke ayat 5. Inna sanulqi, ada gunnah musyaddada, tasydid nun ini dibaca dengung. Alaika qaulan saqila, tanwin bertemu dengan sa, kita baca ikhfa, kita samarkan qaulan. Ketika membaca tanwin kita bersiap membaca sa. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Saqila, qafnya huruf qaf tidak sama dengan kaf. Saqila, qawlan saqila. Kita lanjutkan. Inna nasyi'atal laili, ada guna musyaddada lagi. Guna artinya berdengung, musyaddada artinya bertasydid. Kemudian di sini ada sukun ta, qalqalah sugro karena dia berada di tengah-tengah ayat. Wa ta'au, ada tanwin bertemu dengan waw, maka kita baca idgham bi guna, ini kita panjangkan atau kita dengungkan ya. Ketika au, wa ta'au, kita qalqalahkan dulu, kita pantulkan dulu toknya, kemudian ke au ini kita panjangkan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Qila ini juga mat iwad, belakangnya mat iwad, yang penting ada fathaten di belakangnya itu di apa, ketika diwakafkan maka dia mat iwad, kecuali satu yang fathaten tidak mat iwad, yaitu tak marbutoh. Apabila tak marbutoh itu bukan dibaca taknya tapi disukun ha, itu kecuali satu. Kalau fathaten selain tak marbutoh semuanya itu mat iwad membacanya. Inna laka fin nahari sabhan tawila, guna musyaddada. Kemudian di sini ada al bertemu dengan nun, kita baca idgham syamsiyah. Karena idghamnya itu menuju nun, maka nun ini juga dibaca gunnah atau panjang, dipanjangkan, didengungkan maksudnya. Sabhan tawila, ikhfa hakiki yang jumlah hurufnya itu ada 15, salah satunya ini ta, tanwin bertemu dengan ta, ini kita samarkan sebagai ikhfa ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 8. Wazkurisma rabbik, wazkuris, hati-hati di dal ini tidak qalqalah, jadi jangan dipantulkan. Kemudian di sini ada tabtila, ini juga mat iwad. Ilaihi, hinya ini tidak dibaca panjang hak domirnya. Kenapa? Karena sebelumnya huruf mati. Yang dibaca panjang itu kalau diapit oleh dua huruf hidup. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ada dua ro yang tidak sama di sini. Yang satunya yang depan ini dibaca tipis atau tarqiq. Kalau yang rabbika ini dibaca tebal atau tafkhim. Wazkuris ris, jadi tipis ya. Wazkuris ma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kita lanjut ke ayat 9. Di ayat 9 ini ada hukum bacaan apa? Al bertemu dengan mim, idhar qamariyah. Idhar artinya jelas, maksudnya yang jelas itu apanya? Yaitu suara alnya ini. Rabbul, suara sukun lamnya ini harus jelas. Kemudian juga wal maghribi, ini juga idhar qamariyah. Kemudian la ilaha, ini adalah mad jaiz munfasil. Munfasil artinya terpisah, maksudnya antara la dan ilaha ini terpisah, maka dia bisa dibaca satu atau dua alif ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Sukun zal. Sukun zal ini tidak qalqalah. Kemudian di sini seharusnya ini tidak boleh penulisan seperti ini ya. Kalau misalnya kita nulis bahasa Arab atau ayat Al-Qur'an, ini fa ini
tidak bisa dipisah dari ini karena mungkin ini aplikasinya itu tidak bisa, ini harus disambung antara fa sama fattakhidhu ini karena dalam satu kata itu ya. Itu dalam penulisannya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir berarti roknya ini dibaca apa? Dibaca tarqiq atau tipis. Karena sebelumnya itu kasroh. Kemudian kalau yang ini dibaca tebal. Wahjur jur bukan jur, tipis kalau seperti itu. Tipis itu caranya bibir kita dikebawahkan. Wasbir tipis. Wahjur agak mencucu. Itu kalau ro yang tebal. Kemudian ada mim mati bertemu dengan ha, izhar syafawi. Kemudian tanwin bertemu dengan jim, ini adalah ikhfa hakiki. Kemudian ditutup dengan mad iwad ya. Wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wazarni, ada ro yang sukun sebelumnya fathah, kita baca tebal atau tafkhim. Kemudian wal mukadzib ada al bertemu dengan mim, ini kita sebut dengan idhar qamariyah. Kemudian di sini ada kata uli yang ada wawunya, tapi wawunya ini tidak ada sukunnya ya. Dan semua uli, ulu di dalam Al-Quran itu wawunya tidak digunakan sebagai mad. Jadi u-nya ini dibaca pendek ya, dibaca pendek. Tidak digunakan wawunya ini untuk mad. Ulin kita tahan, kenapa? Karena tasydid nun yang terbentuk dari al bertemu dengan nun idgham syamsiyah. Kemudian hati-hati juga di sini ada tasydid ha yang kita tekan ke haknya ya. Wa mahilhum qalila. Ulin na'mati wa mahilhum qalila. Kita lanjutkan. Inna ladaina ankalau wa jahima. Guna musyaddada depannya. Kemudian di sini ada apa ini? Mad jaiz munfasil ya. Pokoknya kalau layarnya itu kecil, ini mad jaiz munfasil. Tandanya biasanya seperti alif ini ya. Ini adalah hamzah tapi ditulis seperti alif, itu biasanya disebut mad jaiz munfasil. Jadi boleh satu boleh dua alif membacanya. Angkalau wa jahima, ada nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, kemudian tanwin bertemu dengan wawu, ini idgham bi gunnah. Inna ladaina ankalau wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima. Ada tanwin bertemu dengan zal, ini adalah ikhfa hakiki atau ikhfa saja itu tidak apa-apa ya. Ghussatin wa 'adzaban alima, ada gun apa ini namanya idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan wawu, kita tahan ketika membacanya. Ini ghussatiu, tahan, dipanjangkan sedikit ya. Kemudian adzaban alima, ini tanwin bertemu dengan hamzah yang kita sebut dengan idhar halqi. Kita lanjutkan ayat 14. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Tarjufu sukun sebelumnya ada fathah, kita baca sebagai ro yang tebal ya, ditebalkan. Kemudian al bertemu dengan hamzah, ini idhar qamariyah. Idhar qamariyah lagi, al bertemu dengan jim. Kemudian kasibam, ini adalah idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan mim sehingga membentuk tasydid mim sehingga digunakan cara membacanya. Kemudian ayat 15 ini
tasydid nun ya, tasydid nun guna musyaddadah. Kemudian inna arsalna ini juga mad jaiz munfasil, sama dengan ini arsalna ilaikum, ini mad jaiz munfasil. Ilaikum rasula mim mati bertemu dengan ro, ini idhar syafawi ya. Kemudian rasula di sini ada tanda waqaf lam alif yang artinya tanda waqaf mamnu atau dilarang ya. Maksudnya adalah ini harus terus, la waqfa fihi, tidak ada waqaf di sini, ini hanya cuma tanda, jadi kita sebaiknya terus. Kalau kita meneruskan, kita misalnya tidak kuat nafas, kita berhenti di syahidan alaikum sampai alaikum tidak apa-apa, kemudian diulangi dari syahidan. Kalau misalnya kuat nafasnya sampai rasulah tidak apa-apa. Kama arsalna ini juga mad jaiz, kemudian fir'auna roknya dibaca tipis. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Kemudian kita lanjut ke ayat 16. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Di sini ada al bertemu dengan ro idgham syamsiyah, fir'auna roknya dibaca tipis, kemudian fa'akhadnahu. Zalnya bukan qalqalah karena ada titiknya. Kemudian akhadnahu, hunya kenapa dibaca pendek? Karena sebelumnya itu bukan huruf hidup. Ini akhadna, ini seakan-akan dia itu akhadna fathah dan alif. Jadi sebelumnya nih kalau alif maka haknya ini dibaca pendek ya. Kalau sebelumnya itu tidak panjang berarti diapit oleh dua huruf hidup, ini dibaca panjang haknya itu. Akhzaw wabila, tanwin bertemu dengan waw kita sebut dengan idgham bigunnah, kita panjangkan. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzaw wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Di sini ada beberapa hukum. Nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ya, idgham bi gunnah. Kemudian kita kalau berhenti di sini kita baca sebagai mad iwad ya. Nah, di ayat berikutnya kita lihat di sini ayat 18. Ini ada nun yang kecil ini. Apa gunanya nun yang kecil ini? Ini kalau kita meneruskan dari ayat 17 ke 18. Kalau kita tidak meneruskan seperti tadi, maka nun yang kecil ini, nun shaghir, nun wiqayah, nun wasol, ini istilahnya bermacam-macam, tidak digunakan kalau kita berhenti. Kalau berhenti di sini kita shiba, berhenti ya, waqaf. Berarti nun ini tidak digunakan. Dia kalau digunakan apabila dia itu meneruskan dari ayat 17 ke 18. Jadi kita membacanya bagaimana harokatnya ini? Harokatnya kita lihat di sini al ya. Semua al itu berharokat fathah. Jadi membacanya as-sama'u munfatirum bih. Jadi memakai a karena semua al itu membacanya itu fathah. Fathah ya, bukan nisama. Nisama ini kalau kita meneruskan, dan kalau kita meneruskan ini menjadi pendek ya. Contohnya begini, shibanis sama, begitu caranya. Jadi misalnya kita dari sini ya, yauma yaj'alul wildana shibanis sama'u munfatirum bih. Jadi shibanya menjadi pendek kalau kita meneruskan ke ayat 18 ini. Tapi kalau tidak terus, ini mad iwad, kemudian membacanya as-sama'u. As-sama'u ini adalah bacaan mad wajib muttasil, kita baca 2,5 alif panjangnya, munfatirum bih. Nun mati bertemu dengan fa, ikhfa, kemudian tanwin bertemu dengan ba, ini disebut iklab. Iklab itu membalik suaranya dari
tanwin atau nun menjadi mem mati. Munfatirum bih. Kenapa ini ada kasroh berdiri haknya ini? Ini kalau terus ya digunakan, karena dia kalau terus maka dia diapit oleh dua huruf hidup menjadi mat sila qasirah. Tapi kalau dia disukun di sini maka tidak berlaku kasroh berdirinya ini. Disukun saja haknya, karena ini juga wakofnya wakaf lebih baik berhenti. Kana wa'duhu maf'ula. Nah, seperti ini ada hak domir diapit oleh dua huruf hidup, maka haknya ini menjadi panjang satu alif, begitu. Kita lanjutkan ke ayat 19. Inna hadhihi tazkirah. Tazkirah ini juga bukan qalqalah. Kalau kita wakafkan di sini menjadi hak ini ya, ini namanya tak marbutah. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Faman sya'a, nun mati bertemu dengan shin, ikhfa, kemudian sya'a ini adalah mat wajib muttasil, kemudian rabbihi sabila haknya ini adalah hak domir yang kita baca mat silah qasirah satu alif saja. Kemudian kita lanjut ke ayat 20. Nah, kita sekarang ke ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun min ladzina ma'ak. Jadi ini cukup panjang ayatnya. Kalau kita baca misalnya tidak kuat, maka kita berhentinya di sebelum waw ya, sebelum waw. Misalnya kita baca sampai sini kuat, ya tidak masalah. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifah. Nah, sampai segini misalnya kita tidak kuat ya tidak apa-apa, kita berhenti saja. Kita ulangi dari waw ya. Dari waniswahu, dari langsung dari wa ta'ifah ini juga tidak apa-apa. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Jadi kita membacanya kita tetap disiplin ya, disiplin membacanya seperti nun yang bertasydid kita baca guna musyaddada, kemudian ikhfa juga kita dengungkan. Kemudian di sini kita panjangkan mat wajib muttasil. Sulusayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Ada idgham bi gunnah juga di sini. Kita lanjutkan. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Nah, penulisan di sini ini belum betul ya. Yang betul itu alifnya kita ikutkan di sini karena ini milik an-naha. Jadi kalau cara penulisan bahasa Arab ini masih belum betul ya. Mungkin ini aplikasinya ini. Wan naha, jadi alifnya ada di sini. Kita baca an-nahar ini adalah idgham syamsiyah, kita baca dengung. Kemudian nahar apabila kita wakafkan di sini ini menjadi mat alif disukun, kita panjangkan bisa sampai 3 alif. Kemudian roknya ini karena sebelumnya ada fathah maka dibaca tebal atau tafkhim. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Jadi tebalkan roknya itu. Nahar. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ini kita panjangkan mat alif lisukun. Sebenarnya ini juga penulisannya ini tidak boleh seperti ini ya. Quran ini nunnya kan milik Quran ini ya, tidak boleh terpisah kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia itu bisa terpisah, menulis me-nya sendiri di sini, menulis tulisnya di bawahnya itu bisa. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu
perkata-perkata. Kalau seperti ini tidak boleh dalam penulisan. Kita membacanya Quran ini kita baca mad arid lisukun, kita panjangkan kalau kita berhenti di situ. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard. Kita teruskan kalau ada lam alif. Kemudian kita cari tempat yang cukup bagus untuk berhenti. Misalnya di fil ard sini kita ulangi nanti di waw ya. Di sini ada nun mati bertemu dengan sin, ikhfa hakiki, kemudian nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki juga, mem mati bertemu dengan mem, kita baca dengung karena dia itu idgham mimi. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharun. Jadi caranya seperti itu kalau kita menghadapi lam alif itu kita teruskan saja, kemudian berhenti di mana gitu. Di wa akharun kita ulangi lagi dari wa akharun. Begitu cara untuk membaca lam alif itu ya, tanda waqaf lam alif yang kita tidak boleh berhenti di situ. Min fadlillah, nun mati bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, kemudian fadlillah, dotnya ini jangan dipantulkan. Lafaz Allah dibaca tipis karena sebelumnya ada kasrah. Kita tadi berhenti di wa akharun, maka kita ulangi dari waw. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kita panjangkan menjadi mad arid lisukun ini kalau berhenti. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Faqra'u, qafnya ini qalqalah sughra, kemudian kita berhenti di sini wa aqimus shalah sebagai mad arid lisukun. Kita berhenti karena kita tidak kuat nafas, maka kita mengulangi lagi dari wa aqimus shalah. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Ada al bertemu dengan shad, idgham syamsiah, demikian juga al bertemu dengan za, idgham syamsiah juga. Kemudian qardan hasana, ini tanwin bertemu dengan ha, kita baca izhar halqi, kemudian hasana mad iwad. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Kita berhenti di sini karena mungkin tidak kuat nafas. Kemudian kita mengulangi lagi dari tajidu ya. Mem mati bertemu dengan mem, idgham mimi kita panjangkan, demikian juga nun bertemu dengan fa, ini ikhfa kita samarkan tapi tetap kita panjangkan ya. Tanwin bertemu dengan ta juga. Tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah, kemudian ajra ini kita baca satu alif saja mad iwad. Wastaghfirullah, panjangkan. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Ini ada guna musyaddada, kemudian lafaz Allahnya dibaca tebal atau tafkhim, kemudian ghafurur rahim. Tanwin bertemu dengan ra, ini idgham bila guna tidak berdengung. Rahim ini mad arid lisukun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita telah membahas dengan tuntas di surah Al-Muzammil tajwid yang ada di situ. Semoga kita semuanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid. Dan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.